partai politik yang melanggar pidana itu dibiarkan, ini kan menjadi sesuatu yang sangat buruk. Nah, ini menjadi perhatian juga buat Bawaslu kalau memang ini menjadi sebuah undang-undang. Saya hanturkan jari 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini sebelah teduh. Nah, hari ini kita mengajak diskusi supaya dapat informasi secara utuh. Jadi pemirsa Rumah Restorasi Indonesia, pada diskusi berikut ini dalam membawa menuju Orde Restorasi Indonesia. Jadi Indonesia ini harus direstorasi setelah era reformasi supaya untuk ada perbaikan-perbaikan yang berkesinambungan untuk menuju Indonesia lebih baik. Jadi pemirsa Rumah Restorasi Indonesia, saat ini kita kedatangan tamu ini. Sebenarnya bukan tamu juga nih, sahabat lama saya ya. Itu adalah emak-emak. Nah, emak-emak walaupun kelihatan muda, memang kelihatan emak-emak ya. Mumul Muhdiatul Milah. Nah, beliau ini adalah dari Sekretariat Bersama Kolaborasi Manis. Apa itu manis ini kita tanyakan. Ini merupakan golongan emak-emak yang peduli terhadap perubahan bangsa dalam tatanan politik. Nah, di masa mendatang nih, Mak Mumul, ini kan akan ada pemilu, akan ada pilpres. Nah, nanti itu kan biasanya itu terkait dengan adanya faktor money politik, hadiah-hadiah dalam aktivitas perpolitikan. Apakah perlu dihindari tidak ya? Bismillah, sebelumnya saya kenalkan, tadi sudah dikenalkan, namanya Mumul Muhdiatul Milah. Saya selaku koordinator Presidium Manis, emak-emak Manis. Kenapa emak-emak ini selaku pihak perempuan itu harus melek politik ya? Karena memang kondisi saat ini banyak yang ingin kita lakukan berbagai perubahan atau berbagai perbaikan karena sejatinya sebuah gerakan itu berawal dari sebuah keluarga. Maka perempuan, emak-emak khususnya, memiliki peran yang sangat penting untuk turut serta dalam perubahan-perubahan ini ke arah yang lebih baik, gitu kan? Karena kalau dalam mengutip dalam hadis, barang siapa yang lebih baik hari ini, maka dia adalah orang yang beruntung. Tapi kalau hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Ya, bahkan kalau hari ini lebih jelek dari hari kemarin, maka termasuk orang-orang yang celaka. Kita tidak ingin menjadi orang-orang yang celaka maupun merugi. Maka kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung. Emak-emak, perubahan yang ingin dilakukan bukan cuma buat emak-emak saja, tetapi lebih kepada bagaimana kita mempersiapkan masa depan buat anak dan cucu kita. Mau tidak mau diakui atau mau tidak mau kita akui bahwa Indonesia saat ini tidak sedang baik-baik saja. Ada banyak beberapa yang kemudian kita mendorong kita untuk melakukan perubahan itu. Saya lebih menyorot kepada persoalan ketahanan keluarga, karena di emak-emak ini, di Manis ini, selain mendorong Pak Anies sebagai presiden, tapi kita juga konsen pada persoalan-persoalan ketahanan keluarga, di mana ketahanan keluarga ini meliputi yang pertama mengenai masalah kesehatan, kemudian yang kedua masalah pendidikan, dan yang ketiga adalah masalah ekonomi. 3 unsur ini yang menjadi konsen Manis. Artinya kemudian Manis ini bukan cuma sekedar relawan yang hit and run. Jadi setelah pilpres selesai kita tinggalkan. Kita tidak lakukan itu, tapi kita terus menerus mengawal pemerintah nanti yang akan terbentuk untuk ketiga fokus konsen ini. Yang pertama adalah kesehatan. Data menunjukkan, apalagi setelah COVID, bahwa stunting ini juga merupakan persoalan yang mendasar buat para ibu. Bagaimana anak-anak yang kekurangan gizi, dan kekurangan gizi ini bukan cuma berasal dari pulau-pulau terpencil misalnya. Di kota-kota besar juga banyak terjadi stunting.
Dengan cara apa? Dengan kekurangan gizi. Sekarang kan marak ya makanan-makanan yang tidak memenuhi syarat gizi ya. Yang kemudian ini juga bisa menyebabkan stunting. Nah ini anak-anak stunting, bayangkan kalau generasi kita itu terkena gizi buruk atau stunting, itu bagaimana ke depan? 20 tahun ke depan anak-anak itu mau bisa apa? Bagaimana dia bisa mengelola negara ini kalau kemudian gizinya menjadi buruk gitu ya. Kemudian yang kedua adalah persoalan pendidikan. Ini juga menjadi sebuah konsen manis juga. Bagaimana kemudian anak-anak kita itu nyaman mendapatkan pendidikan yang tidak sekedar murah tetapi berkualitas, tapi tidak merogoh biaya yang mahal. Kemudian yang selanjutnya adalah persoalan ekonomi, karena ekonomi ini menjadi persoalan juga buat emak-emak ya, yang merasakan dampak langsung dari sebuah ekonomi adalah emak-emak. Bagaimana harga cabai, bagaimana sembako dan sebagainya. Ketiga fokus inilah yang kemudian mendorong kita berpikir ini dari mana nih kita mulai. Maka yang pertama kita lakukan pada masa Pilpres 2004 ini, mari kita coba dorong orang yang kemudian bisa mewujudkan perubahan-perubahan ini. Nah, manis namanya emak-emak Anies, maka berpikir dan melihat bahwa Pak Anies Rashid Baswedan ini mampu untuk menjawab tantangan-tantangan yang lumayan komplikatif ya seperti itu. Dengan ya kita lihatlah kinerjanya Pak Anies ketika jadi gubernur Jakarta. Saya pikir itu sudah sedikit banyak mewakili apa yang dilakukan oleh Pak Anies. Mudah-mudahan ketika kita beri kesempatan untuk menjadi presiden, mudah-mudahan perubahan yang ada itu bisa juga dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Sampai terkesima saya. Iya, sampai nggak bisa nanya lagi. Kayak bicara kayak mama nih. Mama ya, mama ya. Saya dengan mama. Gitu. Ini kan kalau kita lihat tadi pemirsa ini kan Mak Mumul ini kan. Ini kenapa bisa kritis begitu? Kalau tahu itu dia eksponen 98 reformasi 98 ini ya. Ikut terlibat ini. Nah, sekarang kembali lagi nih setelah 5 tahun. Makanya setelah reformasi kami undang merestorasi nih, apa gagasan restorasi daripada reformasi. Nah, tadi kan berbicara tentang masalah ketahanan keluarga, tentang kesehatan, pendidikan dan juga ekonomi. Nah, itulah kita bilang karena ekonomi sehingga mak-mak ini bukan mama aja ya, semua orang ya, gitu loh, yang masalah pengertian ini. Kan akhirnya politik uang itu bisa berubah karena faktor ekonomi, bisa diberikan sembako, diberikan uang, diberikan beras segala macam, itu baik untuk itu dalam hal politik itu. Itu juga memang pertanyaan yang dilontarkan ketika kami ke daerah ya. Beberapa minggu yang lalu kami keliling Jawa Tengah. Salah satu pertanyaan buat emak di sana, kalau capresnya ini kami dapat sekian loh. Nah, nanti kalau misalnya milih Pak Anies, ini pasti hilang nih gitu kan. Maka kemudian itulah tugas kita memberikan satu pemahaman bahwa ada yang lebih besar yang akan mereka dapat ketika negara ini dipimpin oleh orang-orang baik. Kita bisa hitung-hitung logika saja, misalnya ketika pilpres, entah itu pilpres, entah itu caleg, capanya dikasih uang 300 lah ya, 300.000. Sebenarnya kalau kita kan kadang-kadang itu pintar mengalih ya, milih tidak pintar membagi. 300.000 itu dibagi untuk 5 tahun gitu loh. Kalau kita dapat 300.000, tapi kita kemudian menyerahkan persoalan negara ini dalam 5 tahun, terserah orang yang memberikan kita 300.000, kita sebenarnya hanya dapat berapa selama 1 tahun, ya kan? Satu saja kita cuma tidak nyampe 100.000, karena kan 300.000 dibagi 5 aja kita setahun itu cuma dikasih berapa. Sebenarnya lagi kalau dibagi per bulan, belum lagi kalau dibagi per hari itu kita cuma dapat berapa? Uang dari 300.000 menandakan hari ini lebih tahun dapat 300.000. Harusnya logikanya begitu, tapi itu kan logika yang kita sengaja ditanamkan oleh para penguasa sehingga orangnya ini dipelihara. Artinya dibiar masyarakat itu kemudian akan dibiarkan miskin, karena orang miskin itu biasanya tergantung, karena ya kan, maka
orang setahun yang tidak memikirkan kesejahteraan, kesetaraan, apa namanya, dia akan tetap memelihara masyarakat itu untuk tergantung. Coba bisa dibayangkan kalau kemudian gitu orang yang mengelola negara ini berpikir rakyatnya harus mandiri, rakyatnya harus maju, dia bisa berdiri dengan lihat kaki tangannya sendiri dalam artian dia punya penghasilan yang tetap. Dia bahkan misalnya contoh kecil aja di Jakarta misalnya, udah lansia itu dikasih maka tunjangan 600.000 ya ketika Pak Anies jadi gubernur. Nah ini bisa dibayangkan 100.000 per bulan loh ya, besar mana ketika dia hanya mendapatkan 300.000 pada masa pilpres saja gitu. Nah, ini kan bisa diberikan pemahaman-pemahaman kepada emak-emak maju sesederhananya, mak kalau Pak sendiri jadi presiden, mak akan dapatnya 600.000 per bulan atau kecil. Nah, dari lebih besar mana 600.000 per bulan dengan 600.000 per saat pilpres atau pilkada. Nah ini yang kemudian tetap terus kita berikan pemahaman. Jadi dia pilihan-pilihan sederhana ini sebenarnya itu harus disampaikan kepada masyarakat, terutama kepada emak-emak, bahwa hal-hal yang sifatnya pragmatis pada saat itu jauh lebih sedikit sebenarnya ketimbang yang akan mereka dapatkan ketika persoalan-persoalan krusial mereka bisa diberikan oleh pemerintah yang memang memiliki hati nurani dan keinginan untuk menjadikan negara ini menjadi terbaik. Benar saya pemilu bukan hajat Noise cancelling off. Seseorang ataupun kelompok ataupun partai politik memilih tugas-tugas politiknya. Yeah. Nah, maksudnya begini saya mau tanyakan. Nah, tentunya sekarang kan Mak Mumul ini kan sudah bergerak dong sosialisasi yang seperti yang disampaikan tadi, bagaimana memberikan mindset mama yang jangan tergiur terhadap politik uang. Ya maksudnya kasih uang untuk milih segala macam. Ada pengalaman nggak, coba cerita? Apakah sulit atau mudah itu? Awalnya sih kita dihadapkan oleh pertanyaan-pertanyaan pragmatis seperti itu. Gimana misalnya? Ya pertanyaan, Noise cancelling aku on. selama ini dapat misalnya sebulan 10 kilo beras dengan uang misalnya. Nah di saat nanti kalau aku nggak memilih presiden ini, maka tunjangan itu hilang dong, ya kan bahasanya seperti itu. Maka kemudian kami dari tim Manis memberikan pemaparan, paling tidak kita menarik apa yang sudah diberikan oleh Pak Anies ketika jadi gubernur, dan dengan sebuah harapan bahwa apa yang dilakukan Pak Anies di Jakarta itu juga bisa dilakukan di wilayah Indonesia yang lain. Nah itu, tapi kemudian emak-emak yang lain berpikir, mungkin selama ini mereka tidak berpikir, oh iya ya, manfaat saya jauh akan lebih banyak ketika saya memilih orang baik untuk menjadi presiden gitu loh, ketimbang cuma sekedar saat itu transaksional pada saat itu. Sama dengan kemudian juga caleg ini juga berlaku untuk caleg ya. Ya ketika kemudian kita memberikan satu perbandingan komparatif antara mana sih yang lebih banyak akan mereka dapatkan, apakah hari itu dengan uang seperti itu ataukah dia akan mendapatkan lebih banyak ketika perubahan-perubahan ke arah lebih baik ini lebih maksimal dilaksanakan. Nah ini yang kemudian banyak kemudian emak-emak berpikir, oh iya ya, sampai kemudian oh iya mak, kalau begitu saya mau berjuang. Nah walaupun sebenarnya kalau Manis sendiri sebenarnya berjuangnya nggak harus yang seperti apa, cukup strategi sederhana kita cukup sederhana, memastikan seluruh keluarganya, anaknya, cucunya, keluarga menantunya itu memilih Pak Anies. Cuma itu ya, artinya kemudian termasuk mengubah tema gosipan mereka dengan tukang sayur ya. Kalau selama ini dia menggosip yang lain, pastikan mulai hari ini mereka menggosip di tukang sayur, mereka menggosip di warung-warung itu dengan gosipnya tentang Pak Anies. Nah itu, jadi kami hanya memberikan konten materi ini loh yang perlu disampaikan kepada masyarakat, karena kan kita ada dari DPP, ada DPW, ada DPD, ada DPC. Nah jenjang-jenjang inilah yang kemudian kita manfaatkan untuk memberikan materi-materi
muatan materi apa sih sebenarnya, siapa sih itu Pak Anies itu. Nah, itu paling seperti itu. Baik, pemirsa, pada segmen ini tadi sudah mengelaborasi, Makmur sudah mengelaborasi pemikiran-pemikirannya terkait bagaimana mensiasati politik uang dan bagaimana kita jangan terlibat seperti itu, Pak ya. Ya. Nah, nanti pada berikutnya kita akan menjawab. Di dialog Rumah Restorasi Indonesia, Mbak Mumul. Tadi kan Mbak Mumul sudah menceritakan tentang bagaimana upaya supaya tidak terdistorsi oleh politik uang masyarakat ini ya, terutama pada emak-emak misalnya, karena kita diwakili oleh emak-emak. Kemudian ada semacam kan para politisi itu kan berbicara dengan masyarakat. Nah, bagaimana supaya bahwa pembicaraan itu tidak abstrak ataupun tidak berupa janji-janji. Nah, apa yang harus kita lihat dari seorang calon itu ketika berbicara sehingga kita yakin gitu? Ya. Kalau ini kaitannya dengan Pak Anies selalu mengatakan ketika ada isu yang menerpa dia selalu bilang, saya tidak bisa bicara apa-apa ketika saya tidak bisa memberikan bukti. Maka ketika dia sudah menjadi gubernur, maka dia tinggal menyampaikan bukti. Nah, ini yang kemudian kita adopsi. Bukti-bukti keberhasilan Pak Anies di Jakarta itu kita coba sampaikan kepada masyarakat di beberapa wilayah di Indonesia untuk kemudian memberikan gambaran kira-kira kalau Pak Anies diberi kesempatan jadi presiden, maka apa yang didapatkan di Jakarta itu akan didapatkan juga oleh emak-emak atau oleh seluruh bangsa Indonesia. Modelnya seperti itu. Jadi biarkan nanti kemudian emak-emak melihat buktinya, makanya kemudian kita sampaikan testimoni orang-orang Jakarta, kemudian program-program di Jakarta, sampai kemudian biarkan emak-emak berpikir bahwa paling tidak memberikan gambaran, oh kalau presidennya misalnya Pak Anies, apa yang didapatkan oleh warga Jakarta itu insya Allah akan kami dapatkan juga. Itu. Kalau seorang wanita sudah menyukai, maka dia akan berbicara secara gamblang. Tidak ada yang disembunyi-sembunyikan. Namun di awal susah untuk kita gali ini sebenarnya dia sukanya mana sih. Ternyata sekarang malah lebih terbuka. Ya, tadi kan saya ingin berbicara memang pada bagaimana nanti di pemilu, di pilpres atau kegiatan-kegiatan demokrasi itu tidak ada kontaminasi dari politik-politik uang. Karena politik uang ini loh, Mak, itu kan membutuhkan modal besar, resource. Ya mungkin seorang politisi ataupun seorang yang bergerak di bidang politik, ya mungkin dia harus mencari modal yang besar untuk mencapai apa yang diinginkan. Akhirnya nanti kan dia tidak bisa tidak bisa murni dalam menciptakan tugas-tugasnya. Merasa tidak sih misalnya seorang yang di awal itu punya modal uang yang banyak, tiba-tiba nanti dia tidak konsisten ketika menjadi seorang wakil rakyat atau politisi. Iya, memang dampak dari sebuah politik uang itu yang pertama adalah dia akan merusak paradigma bernegara, ya. Kemudian juga di samping lain itu adalah tindakan pidana sebenarnya ya kan, dalam Undang-Undang nomor 7 ya 2017 di pemilu itu kan dikatakan bahwa partai politik atau yang tim kampanye dan sebagainya apabila melakukan politik uang itu akan didenda itu 4 tahun kalau tidak salah dan akan dipidana 4 tahun dan dikenakan denda. Artinya kemudian sebenarnya pemerintah sendiri sudah melihat bahwa ketika gejala politik uang ini dilaksanakan maka akan berbahaya sekali ya. Yang selanjutnya akan menimbulkan manajemen korupsi ya. Negara yang korupsi, manajemen korupsi pastilah bagaimana kemudian orang harus mengeluarkan uang yang mungkin triliunan atau miliar atau bahkan mungkin triliunan yang kemudian pada akhirnya ketika dia menjabat dia harus berpikir untuk mengembalikan itu gitu kan. Nah, ini makanya ini akan sangat merusak tatanan kenegaraan kita. Nah, ini yang kemudian selalu ingin saya sampaikan, tetapi kan agak sulit karena ini sifatnya tidak pragmatis ya. Artinya
menurunkan pemikiran-pemikiran ini menjadi satu bahasa atau satu redaksional yang bisa dipahami terutama oleh kaum emak, ini menjadi sebuah kajian tersendiri. Nah, makanya kemudian sisi pragmatis politik uang itu bisa jadi kemudian kita sampaikan tentang manfaat apa yang akan mereka dapatkan ketika seorang caleg atau misalnya seorang presiden mereka usung. Ya, jadi kebermanfaatan ini yang kemudian kita akan sampaikan kepada masyarakat. Perbaikan ke masa depan inilah yang akan mereka dapatkan, dan ini jauh lebih berharga ketimbang cuma uang yang mungkin hitungannya cuma ratusan ribu saja. Jadi kalau ada politisi bagi-bagi itu harusnya dikritisi ya. Loh, ini dari mana gitu modelnya? Iya, bukan dikritisi saja, itu kalau ketahuan, itulah tugasnya Bawaslu. Kalau ketahuan kan masuk melanggar, makanya kemudian Bawaslu itu harus menjalankan fungsinya. Nah, karena ini kalau sudah berbicara masalah undang-undang, apalagi kemudian sanksinya adalah pidana, ini kan harus diseriusi. Partai politik yang melanggar pidana itu dibiarkan, ini kan menjadi sesuatu yang sangat buruk. Nah, ini menjadi perhatian juga buat Bawaslu kalau memang ini menjadi sebuah undang-undang. Jadi ada sosok seorang pemimpin merupakan cerminan dari masyarakat. Ya, kalau masyarakatnya begini, ya akan mendapat pemimpin begini. Kalau begitu dapat begitu kira-kira ya. Kalau emang masyarakatnya suka politik uang, pasti akan melahirkan politisi, pemimpin. Tapi gini, tapi saya melihat bahwa politik uang ini itu tidak diberikan secara merata sebenarnya. Jadi uang itu atau misalnya taruhlah bagi-bagi uang ini hanya diberikan pada daerah-daerah tertentu saja. Saya tidak tahu apa unsur ini. Artinya kemudian mungkin para caleg atau para politis atau para caleg lah ya, mungkin juga menghitung ya. Oh, misalnya daerah ini nggak usah. Misalnya, oh ini saja daerah-daerah yang kemudian harus kita suplai dengan uang dan lain sebagainya. Jadi saya pikir juga agak sulit. Jadi kita lihat ada politik uang, tapi memang agak sulit membuktikan, gitu kan. Sehingga memang jarang sekali kasus tertangkapnya para caleg misalnya karena politik uang, kan itu sampai sekarang itu tidak ada misalnya yang dipenjara gara-gara membagikan politik uang. Itu saya tidak tahu kesalahannya apakah kemudian lemahnya pengawasan Bawaslu atau dan lain sebagainya, tapi yang jelas terlihat terdengar ada politik uang tetapi sebenarnya agak sulit membuktikannya, ya kan? Memberikan hadiah-hadiah. Ya. Kalau hadiah bisa satu orang menerima 50, tapi kalau ada 1.000. Ya, kalau yang secara hitungan ini sih begitu. Tapi maksud saya ketika itu merupakan sebuah pelanggaran, ini kan namanya pelanggaran kan harus ada saksi, harus ada ini. Nah, itu yang agak sulit dibuktikan di politik uang itu. Tapi ada politik uang itu, tapi memang agak sulit. Nah, itu paling itu. Ya. Jadi sudah tegas. Jadi Mak Mumul mengatakan tolak politik uang, tolak hadiah-hadiah yang berbau politik, karena itu bisa diduga, ya kan, bahwa itu ada unsur-unsur membujuk memberi sesuatu yang sekedar kecil saja, tapi nanti akan menggantungkan nasibnya pada 5 tahun ke depan. Ataupun bisa 5 tahun kalau orangnya terus itu. Jadi, dan itu harus disosialisasi terus kepada emak-emak ya. Emak ini kepada anaknya kan, segala macam. Jadi kan kalau misalnya emak ada kampanye, suaminya datang ke lapangan kampanye, pelan-pelan nggak minta duit, mana tadi duit tadi kan? Nah, karena mama yang suka minta. Ya. Tapi sekarang itu masyarakat lebih cerdas. Ada bahasa yang katanya terima uangnya, jangan pilih yang ngasih uang. Itu saya juga nggak tahu. Ada juga yang begitu. Nah itu tergantung emak-emak bagaimana nih. Kasihan juga nanti orang yang berharap, memberikan harapan ya. Jadi harus bersih. Indonesia ini harus bersih. Ya, harus kita restorasi mindset paradigma untuk Indonesia lebih baik ya. Mak Mumul, terima kasih nih telah bersedia datang kemari, ya kan? Nah, ternyata dia sudah menentukan pilihan. Nah, ini merupakan hak beliau untuk menentukan pilihan ya. Merupakan daripada perenungan ya, pengamatan kepada tokoh-tokoh yang ada di Indonesia ini ya. Tentunya pemirsa, nanti kita akan berdialog lebih lanjut dengan Mak Mumul ini pada kesempatan yang lain. Tentunya ya kan, si burung nuri sungguh menarik. Gitu kan. Suaranya menggelitik. Pembicaraan hari ini
Sungguh menarik. Nanti Mak Mumul datang lagi yang cepat untuk berbicara lebih menarik. Ya, terima kasih nih. Baik Pak Mumul, terima kasih. Kita lanjutkan berikutnya. Saya angkatkan jadi 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.